Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan Rian di sini di channel Rian Bicara. Kali ini di tangan saya ada buku yang berjudul Muhammad Sang Yatim. Dan buku ini sudah pernah saya review review udah hampir sebulan kemarin lah. Nah, kali ini saya ingin membahas dari isi buku ini. Nah, dari 42 pasal ini kita akan bahas coba satu persatu ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Kemudian saya akan memulai yaitu bahasan di pasal pertama, yaitu sebatang kara di tengah gurun. Oke, pembahasan ini kita akan sambil masuk ke laptop. Jadi nanti kita ada beberapa screen yang akan kita bahas ya. Kita langsung masuk ya. Nah, ini buku dari Muhammad Sang Yatim. Kemudian judul yang pasal yang pertama yaitu sebatang kara di tengah gurun. Nah, kenapa kasih judul sebatang kara di tengah gurun? Karena memang dari buku ini pasal yang pertama membahas tentang kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar dan bayi mungilnya yaitu Ismail di gurun pasir. Jadi kisah di dalam buku Muhammad Sang Yatim ini dimulai dengan kisah dari Nabi Ibrahim yaitu Abul Anbiya dan beserta istrinya Siti Hajar. Mereka mengadakan salah satu perjalanan dari Palestina ke gurun pasir. Nah, gurun pasir ini memang tempatnya itu belum ada penghuninya sama sekali. Nah, ketika mereka bertiga udah sampai di tempat tujuan, nah Ibrahim pun juga meninggalkan mereka berdua di tengah gurun itu. Nah, sampai Siti Hajar pun juga bertanya, apakah Allah yang menyuruhmu, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya benar. Lalu Hajar berkata, kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi keimanan yang menguatkan Siti Hajar di sini. Ketika Ibrahim mengatakan bahwa Allah yang menyuruh untuk meninggalkan di tengah padang pasir itu, maka tidak ada satupun kekhawatiran dari Siti Hajar ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah. Siti Hajar mengikuti perintah Allah, mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ketika Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tengah gurun, Nabi Ibrahim pun juga berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ini askantu, sesungguhnya aku telah meninggalkan min dzurriyyati, dari sebagian keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus sholata, wahai Tuhan kami, supaya mereka menegakkan sholat. Faj'al, maka jadikanlah afa'idatan minan nas, hati-hati manusia itu tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum, dan berilah mereka rizki minat samarati, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Jadi ketika Ibrahim pergi meninggalkan mereka di tengah gurun, Nabi Ibrahim pun juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan Ibrahim begitu menyadari ketika meninggalkan di tempat itu, beliau meninggalkan di tempat yang tidak ada tanam-tanaman atau perbekalan buat mereka. Jadi mereka membawa perbekalan seadanya. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang ke Palestina, Nabi Ibrahim pun juga berdoa dengan penuh harap. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka itu rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka, yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kitab, wal hikmata, dan hikmah,
wa yuzakihim, dan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim dalam perjalanannya menuju pulang ke Palestina, yaitu menuju ke Siti Sarah, istrinya pertama, jadi Hajar itu istri yang kedua. Sepanjang perjalanan Ibrahim itu terus berdoa untuk keselamatan dan kebaikan sebagian keturunannya, yaitu istrinya dan Nabi Ismail yang ditinggalkan di gurun pasir itu. Kemudian, dari Nabi Ibrahim ini ada 2 jalur kenabian, yaitu dari keturunan Ibrahim ini yang pertama dari jalur Nabi Ismail, yaitu anaknya dari Siti Hajar, kemudian dari Ishak, kemudian Yakub. Nah, ini anak keturunan dari Siti Sarah. Nah, dari Ishak kemudian Yakub ini yang dikenal dengan Nabi Bani Israel, nanti banyak nabi-nabi yang turun, nabi-nabi yang diutus. Nah, tapi untuk Nabi Ismail sendiri nanti adalah keturunannya salah satunya Nabi Muhammad, yaitu nabi yang diutus untuk seluruh alam, nabi yang diutus dan juga nabi penutup dari seluruh nabi dan rasul yang akan membawa mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Nah, tadi sudah tentang Ishak kemudian Yakub. Nah, ada peristiwa Jam-Jam. Mengenai peristiwa Jam-Jam ini, memang ketika ditinggalkan Ismail beserta ibunya Hajar itu, ketika mereka habis perbekalan dan juga Hajar melihat Ismail sudah tidak kuat dengan banyak terus menangis, akhirnya Hajar pun juga pulang pergi ke Bukit Sofa dan Marwah, hampir 7 kali itu pulang pergi. Kemudian sambil menangis terus, Ismail menghentak-hentakan kakinya ke pasir itu yang ada beberapa batu. Atas izin Allah, kemudian Hajar sambil berdoa supaya Ismail diberikan kekuatan. Akhirnya Allah mengabulkan doanya, yaitu keluarnya air yang sampai sekarang disebut dengan sumur Jam-Jam atau air Jam-Jam, di mana sesudah ada kejadian ini maka berdatanganlah kaum-kaum yang mereka biasa bepergian mencari tempat yang mereka nomaden, salah satunya seperti suku Jurhum. Nah, suku Jurhum mereka datang di sana dan menetap, dan Nabi Ismail pun juga menikahi perempuan Jurhum. Nah, ketika sudah cukup lama, Nabi Ibrahim pun juga sering untuk mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi istrinya yaitu Siti Hajar. Nah, ketika sampai di kota Mekah, Nabi Ibrahim ingin menemui Ismail, tapi waktu itu Nabi Ismail tidak ada di tempat. Kemudian beliau menemui istrinya dan bertanya tentang keadaan rumah tangganya. Ketika bertanya tentang keadaan rumah tangganya, maka istri dari Ismail ini banyak mengeluhkan tentang hal-hal keduniaan, kemudian banyak mengeluhkan bahwa keadaannya itu seperti tidak bahagia. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menitipkan pesan supaya Ismail mengganti pintu rumahnya. Sesudah Ismail datang, maka pesan itu pun disampaikan kepada Ismail. Sebagai nabi, beliau memahami pesan yang tersirat dari pesan Nabi Ibrahim itu. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya yang pertama. Kemudian Ismail pun juga menikahi perempuan dari suku Jurhum lagi. Nah, dalam kesempatan yang lain, Nabi Ibrahim
mendatangi kembali Nabi Ismail, tapi keadaannya sama. Pada waktu itu Ismail tidak ada di tempat. Kemudian beliau bertanya tentang keadaannya, keseharian dan lain sebagainya. Istrinya yang kedua ini berbeda dengan istri yang pertama. Istri yang kedua ini beliau banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian dengan dakwah yang dijalankan seperti itu, terus menerus membuat istrinya itu selalu bersyukur. Akhirnya Nabi Ibrahim menitipkan pesan kepada istrinya supaya mengukuhkan pintu rumahnya. Sesudah kejadian itu, maka Nabi Ibrahim pun juga sering untuk menjenguk anaknya Ismail di Makkah ini. Kemudian ada dua peristiwa penting di Makkah ini. Yang pertama yaitu kurbannya Nabi Ismail alaihissalam. Kita bisa lihat untuk lebih detailnya di surat As-Saffat ayat 100-112, di mana Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail bahwa Allah telah memerintahkannya lewat mimpinya untuk menyembelih. Tapi jawaban Ismail sebagai anak yang soleh membenarkan, bahkan tidak menolak, silahkan saja apabila Allah yang memerintahkan. Kemudian yang kedua itu pembangunan Ka'bah di Mekah. Nah, kemudian ini bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 124-134. Di sana dibahas dengan detail. Kemudian sesudah kedua peristiwa ini, sesudah pembangunan Ka'bah, seiring perjalanan waktu, penduduk Mekah itu mereka tidak lagi berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim. Mereka banyak melencengnya, mereka banyak membawa berhala-berhala gitu yang disimpan di Mekah itu, di Ka'bah itu. Nah, kemudian kota Mekah sebagai pusat tauhid itu berubah menjadi pusat berhala, karena setiap kaum itu mereka mempunyai Tuhannya masing-masing, mereka mempunyai sembahannya masing-masing. Melihat hal seperti itu, maka Allah pun juga mengutus seorang nabi yang akan mengembalikan, menyeru kepada dakwah ilallah, supaya kembali dakwah hanya menyeru kepada Allah, menghapuskan berhala, menyucikan tauhid, dan supaya manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Kemudian juga berdakwahnya itu bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, kemudian juga memberikan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian apabila berdebat itu dengan debat yang lebih baik, jadi yang mengarahkan, nabi yang penuh dengan kasih sayang, kemudian memberikan contoh teladan dengan akhlakul karimah. Sebagaimana dalam hadis, innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan singkat, tidak terlalu detail untuk pasal yang pertama. Jadi teman-teman yang memang ingin lebih detail pembahasan itu bisa lihat di bukunya Muhammad Sang Yatim. Tapi secara garis besar itu sudah tercakup sih yang saya sampaikan. Oke, kita akan ketemu lagi di bahasan pasal yang kedua, yaitu tentang fajar menyingsing. Ya, buat teman-teman jika memang ada masukan atau kritik, ada kesalahan yang saya sampaikan, saya terima dengan lapang. Silakan bisa kontak saya di WA di bawah, atau juga DM di Instagram atau di Facebook dan lain sebagainya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.